Sabar itu ada 3. Yang pertama adalah sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjalankan taat beribadah, sabar menjauhi maksiat, sabar menjauhi larangan Allah. Jadi sabar yang pertama adalah sabar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang menjalankan perintah Allah, orang yang menjauhi larangannya berarti orang yang sabar. Nah, jadi orang seperti itu kan repot, susah. Makanya orang yang bisa memerangi hawa nafsunya untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah itu dikatakan orang yang sabar. Jadi sabar disiksa di dunia, besok di akhirat dibalas surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alanjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana kau sinari bumi dengan cahaya matahari. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Jadikanlah semua ilmu kami ilmu yang bermanfaat dan barokah. Jadikanlah hati kami hati yang selalu khusyuk, hati yang bersinar bercahaya diterangi cahayamu dan cahaya Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah semua amal ibadah kami amal ibadah yang kau terima. Jadikanlah semua doa kami doa yang mustajab. Amin. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karama bail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah di malam hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka membaca kitab Wasiyatul Mustafa di Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pesan-pesan penting Rasulullah SAW kepada seluruh umatnya melalui lisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi keluarga kita, semua kerabat kita, semua sahabat kita yang menyaksikan dan mengikuti pengajian ini secara langsung maupun yang melalui media sosial. Dosa-dosa keluarga kita, orang tua kita, mbah-mbah kita, semua guru kita diampuni oleh Allah. Al-hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wasalafu sholih bi nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil jami'il anbiya jamil auliya jamil ulama al madhkuru asma'um fi hadzal kitab wa bil Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bi barakati jami' auliya Indonesia jami' auliya tis'ah bila Sunan Ampel, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Teraja, Sunan Gunung Jati. Barakati jami walidaina, jami abaina wa ummatina, masyaihina, azwajina, wa dzurriyyatina, wa auladina, wa talamidina, wa ra'iyatina, asdiqaina, wa qarabatina, wa jiwarina, wa
qulubina wa qurbatul rahmanin wa alina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi la magharibiha la ya minhum al amad maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum sya'ul lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pembahasan paling terakhir kitab Wasiatul Mustafa, faslun fi alamatil khair, tanda-tanda kebaikan. Yang pertama, saya maknai Jawa dulu. Walil halimi iku tetep kaduwe wong kang aris, salah su alamatin utawi telu pira-pira tetenger yasilu nyatane nepung sapa haliman ing wong koto akang megot sapa man, megot silaturahim sapa man hu ing halim wa yukti nomor loro lan aweh peparing sapa haliman ing wong harama kang ngaling-ngalingi sapa man hu ing halim. Nomor telu wa ya'fu lan nyepuro sapa halim aman saking kesalahane wong zalama kang nganiaya sapa man hu ing halim. Ya ali wa ali wali saburi ku tetep kaduwe wong kang banget sabare, salah su alamatin utawi telu pira-pira tetenger nyatane as-sabru sabar ala taati lan ngatasi nglakoni perintah Allah taala. Nomor loro wasabru lan sabar alal musibati ing ngatasi balak belai musibah. Nomor telu wasabru lan sabar ala qadha illahi ngatasi pastene Allah, takdiri Allah. Ya ali wa ali walita ibi ku tetep kate wong kang tobat salah su alamatin utawi telu pira-pira tetenger nyatane ijtinabul haram ngedoi perkara kang haram. Nomor loro wal hirsu lan lubo banget kepingine ala talabil ilmi ngatasi golek ilmu wala yaudulan orang baleni sapa taib lidzambi maring dosa kama kaya oleh la yaudu orang bali al halibu apa susu kang den peres lidor maring kampore. Ini ada 3 pembahasan dalam kitab ini ya. Kalau bisa dicatat di HP-nya meskipun bahasa Indonesia ya. Ada 3 pembahasan. Yang pertama kita dikasih ilmu oleh Rasulullah tentang halim. Halim itu orang yang sangat bermurah hati. Jadi kelasnya halim itu di atas sabar. Halim, hilmun kalau bahasa Jawanya aris. Jadi ada rokok aris itu berarti ya orang yang ngerokok itu harus bermurah hati. Bermurah hati itu gampang saakenan, gampang kasihan ke orang, itu halim. Halim, hilmun, sifat haris. Kan dalam salawat yang saya baca tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam. Kanjeng Nabi itu menjadi sumbernya sifat dermawan dan loman, sukadarma. Ma'danil judi wal karam, membail hilmi wal hikami wa barik wasalim. Kanjeng Nabi menjadi sumbernya sifat hilim, sifat aris. Kanjeng Nabi sangat sayang, sangat kasihan, dan sumbernya ilmu pengetahuan, dan sumbernya kata-kata bijaksana, kata-kata hikmah. Kanjeng Nabi jadi sumbernya manusia yang mempunyai sifat halim, aris, sifat bermurah hati. Tanda-tandanya orang itu dikatakan halim, orang yang bermurah hati. Yang pertama adalah wasolah yasilu man qata'ahu. Tanda-tandanya orang yang selalu kasihan, selalu sayang, itu tanda-tandanya ada 3. Yang pertama adalah yasilu man qata'ahu. Dia selalu menyambung silaturahim kepada orang yang memutus tali silaturahim kepada dia. Temannya yang tidak pernah berkunjung ke rumahnya didatangi rumahnya. Keluarganya yang mutus tali silaturahim atau tidak nyapa malah disapa. Keluarganya yang tidak pernah sodako disodako. Itu namanya yasiluman qata'ahu, menyambung orang yang telah memutus tali persaudaraan dengan kita.
nggak pernah nelpon, nggak pernah WA, nggak pernah datang ke rumah. Itu malah didatangi. Orang yang kayak gitu malah didatangi, disamperi. Nggak pernah nelpon, ditelepon duluan. Nggak pernah chat, nggak pernah WA, di WA duluan. Itu namanya yasiluman qata'ahu. Tanda-tandanya orang yang sayang, penyayang adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahim kepada orang yang telah memutus kepada dia. Wis mutus jejak, mutus kabar, wis hilang jejak, itu dicari. Orang silaturahim tidak harus berkunjung ke rumah, bisa nelpon, bisa kirim salam. Kalau ketemu titip salam dari saya. Itu contohnya yasiluman qata'ahu. Ketika temannya ini sering dikirimi salam, lama-lama dia selalu ingat kepada kita, lama-lama dia nyambung sendiri, WA duluan. Yang kedua, tanda-tanda orang penyayang, sangat bermurah hati itu wa ya'fu amman dzalamahu wa yu'ti man harramahu. Dia selalu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi sesuatu kepada kita. Dia tidak pernah sodako kepada kita, tapi sering kita sodakoi. Itu tanda-tandanya orang yang mempunyai sifat halim, sifat aris, sifat bermurah hati, sifat penyayang. Selalu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Selalu memberi kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita. Kepada orang yang selalu menghalang-halangi rezekinya berbagi kepada kita. Nggak tahu ngekei dikei, nggak tahu ke rumah kita diparani, selalu didatangi, disamperin terus. Yang ketiga, wa ya'fu amman dzalamahu. Selalu memaafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti kita. Sebelum orang yang minta maaf, sudah kita maafkan terlebih dahulu. Di tanda-tandanya orang yang sangat bermurah hati, di dalam hatinya mempunyai sifat hilm, dapat warisan Rasulullah SAW. Itu yang pertama apa? Menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutus. Yang kedua, selalu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Yang ketiga, apa tadi? Selalu memaafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti kita, yang pernah punya hakul adami kepada kita. Dimaafkan dulu, tidak nunggu lebaran. Orangnya belum minta maaf sudah dimaafkan dulu. Mulai sejak detik ini, orang-orang yang pernah ngerasani jelek saya, orang-orang yang pernah menyakiti saya maafkan semua kesalahannya. Ketika hati kita murah untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun juga demikian akan murah memberikan maaf atas semua dosa kita kepada Allah. Jadi tidak boleh mempunyai sifat pendendam. Makanya di Al-Quran diajari doa Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan ampuni dosa-dosa orang-orang yang lebih dahulu beriman kepadamu daripada saya. Ampuni semua dosa-dosanya orang yang lebih dahulu masuk Islam daripada saya. Ampuni dosa-dosanya orang beriman yang lebih dahulu meninggal daripada saya. Jangan kau simpan di dalam hati saya, jangan kau tanam, jangan kau kubur di dalam hati saya mempunyai sifat ghilan, sifat benci, sifat pendendam kepada sesama orang Islamnya. Ini diajari doa itu sama Allah, biar di dalam hati kita tidak mempunyai sifat ghilan, sifat dendam. Jadi kalau sudah orang lain pernah bersalah, diingat-ingat terus kesalahannya. Padahal salahnya 1 kali, kebaikannya sudah 1000 kali. Rata-rata karakter perempuan seperti itu. Repot memaafkan kesalahan orang yang pernah bersalah kepada dia. Orang itu berbaik kepada kita sudah 100 kali. Tapi sekali orang itu menyakiti 1 kali, itu diingat-ingat. Yang 1000 kali kebaikannya ya hangzong. Gara-gara kesalahan 1 kali. Yang kedua, pembahasan yang kedua tadi, kalau tadi bahas orang yang mempunyai sifat hilmun, sifat aris, sifat pemurah hati. Sekarang pembahasan ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang sabar. Sabar itu ada 3. Watawasau bis sabri. Kita harus selalu
mengajak orang lain dan menganjurkan diri kita sendiri mempunyai sifat sabar. Sabar itu ada 3. Yang pertama adalah sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjalankan taat beribadah, sabar menjauhi maksiat, sabar menjauhi larangan Allah. Di sabar yang pertama adalah sabar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang menjalankan perintah Allah, orang yang menjauhi larangannya berarti orang yang sabar. Nah, jadi orang seperti itu kan repot, susah. Makanya orang yang bisa memerangi hawa nafsunya untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah itu dikatakan orang yang sabar. Jadi sabar disiksa di dunia, besok di akhirat dibalas surga. Itu termasuk di sekolah, itu namanya sekolah di dunia. Yang jadi kepala sekolahnya Allah langsung. Yang kedua, sabar atas segala macam musibah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar yang kedua, sabar menerima musibah. Musibah itu apa? Kullu ma hamma qalbal mu'min fahuwa musibatun. Segala sesuatu yang bisa membuat susah hati orang yang beriman itu namanya musibah. Segala sesuatu yang menyusahkan hati itu namanya musibah. Nanti kalau musibah ya dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap hati kita susah berarti hati kita dapat musibah dari Allah. Karena janjinya Allah di Al-Quran, aku berjanji akan memberikan bala musibah kepada kalian semua manusia bisyai'in minal khauf, sedikit rasa takut di dalam hati. Ketika hati kita mempunyai sifat takut, takut hantu, takut kepada musuh, takut tidak selamat, takut tidak laku dagangannya, takut apes, takut seret rezekinya dan lain, semua takut, itu namanya musibah. Musibah dari Allah. Bisyai'in minal khauf, semua sifat rasa takut di dalam hati itu namanya bala. Kalau bala sampean harus sadar, kita harus sadar, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mendatangkan musibah kepada saya adalah Allah, yang menghilangkan musibah dari saya juga Allah. Itu maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi baca inna lillahi itu, kalimat tarojo itu sunat dibaca bukan hanya ketika mendengar berita kematian. Setiap kita kena musibah, setiap hati kita susah, itu namanya dapat musibah. Macam-macamnya musibah, yang pertama itu tadi di Al-Quran, rasa takut. Yang kedua walju, lapar perutnya. Wanaqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Kerja tapi masih kurang aja, itu berarti musibah. Wasamarot, sawahnya, ladangnya tidak panen, atau panen bangkrut, gagal. Wal anfus, dikasih musibah jiwa, keluarganya meninggal atau dirinya sakit, dirinya dimusuhi orang, diomongi jelek, digosip, difitnah, dihina, dipukuli orangnya, itu namanya wal anfus, musibah. Intinya segala sesuatu yang menyusahkan hati itu musibah. Dulu gara-gara turunnya ayat ini, gara-gara Kanjeng Nabi pas mau baca, lampu mati di malam hari, lampu mati. Lampu zamannya Rasulullah ya enggak kayak lampu sekarang, kayak PLN itu ya, jelas ya bentuknya kayak lilin, kayak stongkring, kayak gitu, kayak damar cempluk gitu. Mati lampunya. Terus Kanjeng Nabi baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya diingatkan sama Siti Aisyah, atus fi'ul misbah, yang mati itu kan lampu Kanjeng Nabi. Kok jenengan kok baca kalimat tarojo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Enggak ada orang meninggal kok baca inna lillahi. Terus Kanjeng Nabi jawab, kullu ma hamma qalbal mu'min fahuwa musibatun. Segala sesuatu yang membuat hati orang beriman susah, galau, sedih, itu namanya musibah. Meskipun hanya lampu mati, karena gara-gara lampu mati saya tidak bisa baca mushaf Al-Quran.
saya tidak bisa menerangkan ilmu dan lain sebagainya. Saya tidak bisa melihat orang ini laki-laki atau perempuan, hidungnya mana, matanya mana, gelap kan malam hari, kan susah. Segala sesuatu yang menyusahkan hati namanya musibah. Orang yang sabar atas musibah itu model sabar yang kedua. Kalau wali-walinya Allah, kekasihnya Allah, kalau dapat musibah itu dipendam, disimpan. Jangankan keluarga orang lain, keluarganya sendiri yang tidak tahu. Hanya dirinya dengan Allah yang tahu. Saya punya guru namanya Al-Maghfurlah Yai Nawawi Abdul Jalil. Beliau itu kalau hatinya lagi sedih, susah, beliau merem lama gitu, sambil nundukkan kepala, hatinya zikir Allah, 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 Allah. Hati seperti itu, merem, sampai tidak curhat ke istrinya, ke anaknya, ke orang lain apalagi, sampai santri-santrinya tidak ada yang tahu. Dikira kiai itu kiai selalu bahagia, padahal kalau sumpek ya dihadapi sendiri masalah hidup. Nomor 3, wasobru ala qada'illah. Yang terakhir, sabar yang model ketiga adalah sabar atas semua takdir Allah, atas semua qada dan qadar Allah, atas semua kepastian dari Allah. Allah mengendaki kita gimana ya diterima ya. Ya apalagi yang ngatur dan yang punya alam semesta yang mentakdir. Jadi ada kesimpulannya, ada 3 sabar. Sabar menjalankan taat kepada Allah, sabar menerima musibah, sabar apa yang ketiga? Takdir Allah, menerima takdirnya Allah. Jadi kalau kita dapat musibah, doa kunut subuhnya itu gini, ketika gitu loh, Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah golongkan saya orang-orang yang dapat hidayah, wa'afina fiman afait, golongkan saya golongan orang-orang yang afiat, selamat dari penyakit, selamat dari siksa kubur, selamat dari bala, selamat dari musibah, selamat dari siksa neraka. Wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, golongkan saya termasuk orang-orang yang kau cintai, termasuk orang-orang yang menjadi walimu. Wa tawallana fiman tawallait itu doa agar dijadikan kekasih Allah, doa agar dijadikan waliullah. Jadikan saya termasuk golongan kekasihmu. Wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, berkahi semua rizki yang sudah kau berikan kepada saya, rizki uang, rizki harta, rizki rumah, rizki kendaraan, rizki istri, rizki anak, rizki ilmu, semuanya itu rizki. Rizki itu ada yang kelihatan mata, ada yang tidak. Ada yang konkret, ada yang abstrak, ada yang ketok moto, ada yang nak kasat mata. Hati berkahi semua rizki karuniamu kepada saya. Kau kasih saya rumah, berkahi rumah saya. Kau kasih saya kerabat, berkahi sahabat saya. Kau kasih saya sahabat, santri, berkahi santri saya. Kau kasih saya rizki anak, berkahi anak saya. Kau kasih saya istri, berkahi istri saya. Kau kasih saya teman, berkahi teman saya. Itu namanya wabarik lana fima a'tait. Sangat global dan sangat umum doa itu. Wabarik lana fima a'tait, wakina birahmatika syarra ma qadait, wakina birahmatika syarra ma qadait. Jagalah saya ya Allah, selamatkanlah saya ya Allah. Wakina, jagalah saya ya Allah, selamatkanlah saya ya Allah, jauhkanlah saya ya Allah, syarra ma qadait, dari semua takdir jelekmu, dari semua takdir burukmu. Itu kalau kita sudah dapat musibah, hati kita susah. Ketika baca doa wakina birahmatika syarra ma qadait, gini tangannya. Ketika kita lagi susah gini doanya gini. Jadi punggungnya telapak tangan ditengadahkan ke langit. Berarti kita tidak mau. Biar apa? Biar balak yang sudah terjadi menimpa kita segera diangkat ke langit lagi sama Allah. Tapi kalau kita gini, kita harus bisa mengamalkan sabar yang kedua. Wasobru alal musibah. Berarti sabar mengemban musibah dari Allah. Kalau sudah kena jangan gini doanya.
ya harus wajib sabar, nak boleh ngeresulo, nak boleh mengeluh. Salahnya sendiri gini. Berarti siap nerima pemberian musibah dari Allah. Itu maksudnya. Itu ada keterangan ini saya baca di kitab Kasyifatus saja, sarannya kitab Safinatun Najah. Nanti kalau belum dapat bala, doanya gini, wakina birahmatika syarra ma qadait. Kalau sudah dapat musibah, doanya gini. Paham ya? Maksudnya apa? Kalau gini berarti kita tidak mau, kita sudah tidak kuat, biar balaknya segera diangkat ke langit. Kalau gini berarti kita mau, siap menerima musibah. Nggak apa-apa, teruskan. Kalau belum dapat gini, kalau sudah dapat gini, biar segera selesai masalah hidupnya. Kalau punya masalah, ya doanya jangan gini, wakina birahmatika syarra ma qadaitnya saja. Kalau yang lain gini semua. Kalau sudah dapat wakina birahmatika syarra ma qadait gini, biar segera diangkat lagi ke langit. Itu maksudnya doa ketika kunut subuh itu. Yang terakhir walid taib salasu alamatin. Tidak usah banyak-banyak ya. Kebanyakan yang tidak ingat semua ilmunya. Penting 3 pembahasan. Pembahasan pertama adalah pembahasan halim, orang yang aris, orang yang bermurah hati. Yang kedua adalah pembahasan orang yang sabar. Yang ketiga adalah pembahasan orang yang taib, tobat kepada Allah. Orang dikatakan tobat kepada Allah ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, ijtinabul haram, menjauhi perkara yang haram. Yang asalnya minum minuman keras ya dijauhi. Yang asalnya biasa makan yang haram, dapat judi, dapat apa, mencuri, dapat gosip, ditinggalkan. Orang dikatakan tobat itu yang pertama, menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, wal hirsu ala thalabil ilmi, rajin ngaji, rajin cari ilmu. Kadang bolos, kadang masuk, berarti ya tidak tobat. Jadi tanda-tanda orang yang tobat kepada Allah itu wal hirsu ala thalabil ilmi. Bahasa Jawanya lubo, bahasa Jawa tulen. Kalau sekarang sangat kepingin, sangat ingin dalam urusan mencari ilmu itu wiro, semangat, antusias dalam mencari ilmu, selalu haus ilmu, selalu lapar ilmu, tidak pernah puas. Dapat ilmu sedikit ingin ngaji lagi, biasa ingin ngaji lagi. Jadi ya, itu tanda-tanda orang tobat. Yang ketiga, yang terakhir, wala ya'udu lidzambi kama la ya'udul halibu lidhar'i. Dia berusaha untuk tidak mengulangi lagi dosanya, maksiatnya, sama seperti air susu yang sudah kadung diperah tidak akan kembali ke kampornya lagi, ke wadah susunya lagi. Ibaratkan gini, dia tidak mau mengulangi perbuatan dosa yang lalu, sama seperti tidak bisa kembalinya air susu kepada wadahnya lagi, kepada kampornya lagi. Ketika nasi sudah jadi bubur, tidak akan jadi nasi lagi. Ketika nasi sudah matang jadi nasi, tidak akan jadi beras lagi. Tidak kembalinya ke perbuatan dosa sama seperti tidak kembalinya nasi menjadi beras, sama seperti tidak bisa kembalinya bubur menjadi nasi lagi. Tuh, orang yang tobat itu ketika dia betul-betul tidak mengulangi dosanya, sama seperti tidak kembalinya bubur menjadi nasi, sama seperti tidak kembalinya nasi jadi beras. Kalau sudah jadi nasi terus jadi nasi, tidak mau berbuat itu lagi gitu. Maksudnya gitu. Tanda-tanda orang yang tobat sejati itu yang pertama saya ulangi apa? Menjauhi yang haram. Yang kedua, antusias dalam mencari ilmu. Yang ketiga, tidak mau mengulangi lagi perbuatan dosanya, sama seperti tidak kembalinya air susu kepada wadah susunya lagi. Dan bermanfaat ya, meskipun sedikit, dan kita semua bisa mengamalkan pesannya Rasulullah SAW ini. Min al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.